Halo semua, di video kali ini gue akan membahas alur film yang berjudul Inside Out yang dirilis pada tahun 2015. Bercerita tentang kisah seorang gadis kecil bernama Riley Anderson yang memiliki 5 karakter emosi dalam dirinya. Namun suatu hari Riley tidak bisa lagi merasakan emosinya hingga membuat hidupnya berantakan. Hal itu membuat karakter emosi dalam dirinya terus berjuang untuk dapat mengembalikan Riley seperti dulu lagi. Tanpa perlu lama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dari kelahiran seorang bayi bernama Riley Anderson. Setelah itu muncullah emosi kebahagiaan yang bernama Joy. Seiring berjalannya waktu, akhirnya terbentuklah 5 emosi dalam pikiran Riley, di mana ada emosi senang bernama Joy, emosi sedih bernama Sadness, emosi takut bernama Fear, emosi marah bernama Anger, dan emosi jijik bernama Disgust. Setiap emosi itu memiliki peran dalam mengendalikan Riley dalam kehidupan sehari-hari. Dalam setiap momen yang Riley lakukan, mereka akan mendapatkan bola-bola ingatan dengan emosi masing-masing dalam warna yang berbeda. We'll eat our dinner right after you. Selain bola-bola memori itu, terdapat juga 5 bola memori inti yang paling penting dalam kehidupan Riley. Salah satunya ialah memori saat Riley dapat mencetak gol dalam permainan hoki. Kemudian bola-bola inti tersebut menciptakan 5 pulau seperti pulau hoki, pulau kebahagiaan, pulau persahabatan, pulau kejujuran, dan pulau keluarga. Semua pulau itulah yang membentuk kepribadian Riley seutuhnya. Di saat Riley tidur, Joy mengirimkan semua memori Riley ke dalam memori jangka panjang. Singkat cerita, Riley pun saat ini sudah berusia 11 tahun. Ia dan keluarganya lalu pindah ke San Francisco. Selama perjalanan, ia terus menikmati pemandangan yang mereka lalui. Namun sesampainya mereka di rumah baru, Riley nampak kecewa dengan rumah yang akan dia tempati. Terlebih lagi saat dia masuk ke dalam rumah, di mana rumah tersebut jauh dari rumah impiannya. Semua emosi yang ada di dalam diri Riley pun berusaha untuk mengendalikan Riley. Di saat Riley merasa kecewa, takut, jijik, dan marah dengan semua keadaan sekelilingnya, Joy berusaha mengatasinya dengan membuat Riley membayangkan tata letak interior kamarnya nanti. Tak lama kemudian Riley pun dihampiri oleh orang tuanya. Di sana ia secara tidak sengaja mendengar bahwa mobil pindahan mereka akan datang terlambat. Hal itu membuat orang tuanya bersih tegang, hingga membuat Joy kembali mencoba mencairkan suasana dengan mengajak mereka bermain hoki. Namun di tengah permainan, ayah Riley harus pergi meninggalkan mereka karena urusan pekerjaan. Melihat Riley kembali sedih, Joy membawa Riley dan ibunya pergi untuk makan pizza. Tapi lagi-lagi kemalangan terus menimpa Riley, karena toko tempat itu hanya menjual pizza brokoli yang sangat tidak disukai Riley. Saat perjalanan pulang, Riley mengingat kembali masa lalunya saat Joy mengaktifkan kembali memori patung dinosaurus. Tak lama kemudian tiba-tiba hal aneh terjadi saat Sadness menyentuh bola memori tersebut. Begitupun saat Riley akan bermain seluncuran. Ia berubah menjadi sedih saat Sadness menjatuhkan salah satu bola inti yang membuat pula kebahagiaan meredup. Untungnya saja Joy segera bertindak dan mengamankan situasi yang ada hingga membuat Riley kembali ceria. Joy pun lalu melarang Sadness untuk jangan menyentuh memori inti tersebut. Mendengar hal itu, Sadness lalu mengaku jika terjadi hal aneh pada dirinya belakangan ini, yang membuatnya secara tidak sengaja terus membuat kesalahan. Joy yang tidak ingin membuat Sadness merasa bersalah, lalu menyuruhnya untuk membaca buku pemulihan ingatan jangka panjang Riley agar bisa membuatnya tenang. Saat Riley akan tidur, semua emosi pun nampak kacau dan bersih tegang untuk mengendalikan Riley. Hingga tak lama setelah itu datang ibu Riley untuk memberikan sedikit pengertian pada Riley bahwa saat ini ayah Riley sedang mengalami banyak masalah. Mendengar hal itu, Joy pun langsung mengendalikan Riley untuk kembali membuatnya bahagia. Saat Riley tertidur, Joy lalu mematikan mimpi buruknya dan langsung mengeluarkan memori kebahagiaan untuk membuat Riley bermimpi indah.
Keesokan harinya Joy sangat bersemangat mengarahkan para emosi untuk bekerja sesuai pekerjaannya masing-masing. Setelah itu Joy lalu mengendalikan Riley agar dapat pergi ke sekolah dengan semangat. Nope, I'm fine. Bye, Mom. Bye, Dad. Di hari pertamanya, Riley pun disuruh berkenalan oleh gurunya di depan kelas. Di sana Riley pun menceritakan tentang dirinya di depan teman sekelasnya. Melihat hal tersebut, Joy mengeluarkan memori kebahagiaan agar Riley dapat menceritakannya pada teman sekelasnya. Namun tak lama setelah itu, tiba-tiba Riley menjadi sedih karena Shanes menyentuh memori tersebut. Mengetahui hal tersebut, Joy dan emosi lain langsung mengambil memori tersebut agar Riley tidak merasa sedih lagi. Namun tanpa mereka sadari, Shanes malah mengambil alih pengendali emosi Riley. Hal itu sontak membuat Riley menangis hingga mengeluarkan bola memori inti kesedihan. Melihat hal itu, Joy langsung mengambil bola inti kesedihan tersebut hingga terjadilah perebutan di antara mereka. Di saat perebutan itu terjadi, Joy tanpa sengaja membuat semua memori inti terlepas hingga membuat semua pula kepribadian Riley redup. Tak sampai di situ saja, kemalakan kembali berlanjut saat Shanes dan Joy harus tersedot ke dalam pipa yang melempar mereka ke dalam memori jangka panjang. Thank you, Riley. Sesampainya di ingatan jangka panjang, mereka melihat semua pulau sudah redup. Personality, they're all Sementara di rumah, ibu Riley yang menyadari ada kejanggalan pada anaknya langsung memberi kode pada sang ayah. first day of Karena Joy dan Shanes tidak ada lagi di ingatan pusat, maka Angela yang akan mengendalikan emosi Riley. Akibatnya terjadilah pertengkaran antara Riley dan ayahnya. Di waktu yang sama, Joy memutuskan untuk kembali ke ingatan pusat, melewati jembatan Pulau Gembira. Namun di saat mereka akan menyeberang, tiba-tiba pulau tersebut runtuh. Setelah itu, Joy memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanannya menuju Pulau Persahabatan. Akan tetapi ini saat situasi tidak memungkinkan, Shanes menyarankan untuk pergi melewati jalan ingatan jangka panjang. Awalnya Joy menganggap hal itu mustahil, tapi ternyata Shanes yang sudah membaca buku panduan ingatan jangka panjang mengingat jalan yang harus dilewati. Tanpa pikir panjang, Joy langsung menyeret Shanes untuk menunjukkan jalan sambil memegang memori inti. Setelah berjalan cukup jauh, Joy secara tidak sengaja mendengar teriakan seseorang dan langsung menghampirinya. Ternyata teriakan itu berasal dari para pekerja yang sedang membuang ingatan ke tempat penghapusan. Di tempat lain, Riley terlihat marah dan kecewa saat mendengar sahabatnya sudah memiliki teman baru yang bisa membawa tim hoki mereka masuk ke babak final. Hal itu sontak membuat Pulau Persahabatan Riley runtuh. Tak lama kemudian datang seseorang dan langsung menghampiri mereka. Ternyata orang tersebut adalah Bing Bong, teman imajinasi Riley saat masih kecil. Singkat cerita, Bing Bong pun akhirnya mengetahui semua yang terjadi pada Riley. Bing Bong pun lalu memberikan tas imajinasi miliknya agar Joy dapat membawa bola memori inti dengan lebih mudah dan menunjukkan jalan pintas pada mereka. This way. Right through here. Every Dalam perjalanan, Joy lalu berjanji pada Bing Bong untuk mengingatkan kembali kenangan Bing Bong pada Riley. Sesampainya di jalan pintas, mereka pun lupa untuk menutup pintu tersebut dan membuat para pekerja menyalakan mesin daur ulang. Alhasil tubuh mereka pun mengalami perubahan aneh. What is going on? We're abstracting, non-objective fragmentation. We're in the second stage. Melihat perubahan tersebut, mereka pun lalu bergegas keluar dari tempat tersebut sebelum mereka hilang dimusnahkan oleh mesin daur ulang tersebut. Untungnya mereka pun berhasil keluar dan selamat. Tapi sayangnya mereka harus ketinggalan kereta. there. That was dangerous. They really How long to the next train? Tak putus asa begitu saja, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan untuk ke stasiun berikutnya melalui tanah imajinasi. Dalam tanah imajinasi, mereka pun melewati hutan kentang goreng, kota piala, kota awan, dan kota lava. Setibanya di rumah kartu, Bing Bong pun langsung mengambil roketnya dan membawa mereka pergi melewati tempat pembuangan pacar imajinasi Riley. Riley, here we come! Di waktu yang sama, Riley sedang latihan bermain hoki. Namun para emosi yang ada di ingatan pusat malah membuat Riley menjadi kacau. Maka dari itu, satu persatu kekacauan yang ada di dalam pikiran jangka panjang pun mulai terjadi.
dan runtuhnya Pulau Hoki, hancurnya kastil kue, hingga roket bimbong yang diambil dan dibuang ke dalam jurang penghapusan. Joy dan Sadness yang melihat bimbong menangis permen, lalu mencoba untuk menenangkannya. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan kembali menggunakan kereta pikiran. Namun sayangnya perjalanan mereka harus terhenti saat Riley tertidur. Oleh sebab itu, Joy berencana untuk membangunkan Riley melalui mimpi. Sampai di ruangan produksi mimpi, Joy melihat kostum anjing dan langsung memakainya untuk menakut-nakuti Riley. Tapi sayangnya rencana itu gagal dan malah membuat kekacauan yang mengakibatkan bimbong tertangkap. Hi, Riley, it's me. Part of the string. Get them. Ow, careful. Get headquarters. Joy dan Sadness yang melihat hal itu pun langsung mengikuti bimbong dari belakang. Saat menemukan tempat penjara bimbong, mereka pun membuat onar agar mereka bisa masuk ke dalam penjara. That's what I wrote in my house. Hey, you. Setelah berhasil masuk, tak lama kemudian mereka pun menemukan beberapa masalah untuk mencari keberadaan bimbong. Hingga akhirnya mereka dapat menemukan jejak bimbong melalui tangisan permennya. Setelah mereka mengikuti jejak, ternyata bimbong sudah berada dalam keadaan terpenjara yang dijaga oleh badut raksasa. Maka dari itu dengan cepat Joy mengendap-endap agar dapat menyelamatkan bimbong. Setelah mendapatkan memori inti dan mengeluarkan bimbong dari penjara, tiba-tiba Joy mendapatkan ide membangunkan Riley dengan cara memanfaatkan badut raksasa. Ketika sampai di ruangan mimpi, ternyata rencana Joy itu pun berhasil untuk membuat Riley terbangun. Angger yang merasa tidurnya terganggu lalu mempunyai ide untuk menggunakan sebuah lampu yang akan mempengaruhi Riley untuk pergi ke tempat tinggal lamanya. Tapi tanpa mereka sadari, hal itu malah membuat pola kejujuran runtuh. Karena Riley yang tidak mempunyai uang harus mencuri uang ibunya. Akibatnya perjalanan Joy, Sadness dan bimbong pun harus terganggu karena kereta yang mereka tumpangi harus masuk ke dalam jurang penghapusan. Tak lama kemudian para penjaga mendorong mereka lalu memberitahu jika saat ini Riley berusaha untuk kabur. Joy yang mendengar hal tersebut pun langsung memutuskan untuk mendatangi pulau keluarga. Namun di tengah perjalanan mereka kembali mendapatkan masalah karena pulau keluarga saat ini telah hancur. Hal itu tentu saja membuat mereka bingung dan panik. Di saat itu Joy yang melihat tabung ingatan ulang langsung memiliki ide untuk memanfaatkannya menjadi jalan alternatif menuju pusat ingatan. Dengan segera Joy lalu memutuskan untuk pergi sendirian meninggalkan Sadness. Akan tetapi kejadian buruk kembali menimpa Joy yang membuat dirinya dan bimbong harus terjatuh ke dalam jurang penghapusan. Di sisi lain Riley sedang bersiap-siap memutuskan untuk pergi meninggalkan orang tuanya menuju terminal bis. Kembali pada bimbong yang saat ini melihat memori dan tangannya mulai menghilang, lalu dengan cepat menghampiri Joy. Mengetahui hal itu, Joy yang melihat beberapa memori lama Riley mulai menghilang jadi menangis. Hingga akhirnya ia tersadar jika dalam memori kebahagiaan Riley ada kesedihan yang awalnya ia dapat. Hal itu menyebabkan orang tua dan teman-temannya membuat Riley bahagia. Tak lama kemudian Joy pun mempunyai ide, yakni menggunakan roket bimbong untuk dapat keluar dari jurang penghapusan tersebut. Mereka pun lalu mencobanya, namun sayangnya mereka harus gagal. Hingga pada percobaan kedua, bimbong yang sudah mulai menghilang lalu menyadari jika Joy tidak akan berhasil jika ia terus bersamanya. Maka dari itu di percobaan ketiga bimbong mengorbankan dirinya agar Joy bisa keluar dari jurang penghapusan. Dan akhirnya Joy berhasil keluar dari jurang tersebut. Tapi sayangnya ia harus merelakan bimbong yang memutuskan untuk mengorbankan diri. Sementara di tempat lain, orang tua Riley merasa cemas karena tidak bisa menemukan anaknya. Mereka juga menelepon Riley, namun telepon itu tidak diangkat olehnya. Hingga pada akhirnya Riley tiba di terminal bis dan memutuskan untuk pergi. Di sisi lain Joy sedang mencari keberadaan Sadness. Hingga pada akhirnya ia dapat melihat petunjuk melalui bola ingatan sedih dan mengikutinya. Tapi siapa sangka saat Joy sudah menemukan Sadness malah menghindarinya dan malah masuk ke dalam tanah imajinasi. Melihat hal itu Joy langsung mengejarnya, namun sayangnya keadaan sudah semakin kacau karena Riley tidak bisa merasakan emosi yang ada di dalam pikirannya lagi.
Joy yang sedang mengejar Zenas pun seketika melihat pulang untuk kembali. Lalu ia menghampiri tempat pacar imajinasi Riley untuk membuat cloningan dan memasukkannya ke dalam tas imajinasi. Setelah itu Joy kembali mengejar Zenas dan mengambil balon untuk meniupkan awan yang sedang Zenas naiki ke arah pusat ingatan. Dengan cepat Joy berlari mengambil tasnya menuju pulau keluarga. Sesampainya di sana ia mengeluarkan pacar imajinasi Riley dalam tas dan membuatnya menjadi tinggi. Dalam keadaan mendesak, Joy memberanikan diri untuk melompat ke trampolin dan ternyata rencana itu berhasil membawa Joy dan Zenas kembali. Melihat hal itu, emosi yang ada di dalam langsung memanfaatkan Anger untuk marah agar dapat memecahkan kaca yang menghalangi Joy dan Zenas untuk masuk. Things are really messed up. Setelah itu Joy menyuruh Zenas untuk melepaskan lampu yang ada di mesin kendali. Alhasil Riley tersadar dan memutuskan untuk turun dari bis tersebut. Wait, stop! I want to get off! Di tengah kecemasan orang tuanya, Riley pun datang. Tak lama kemudian Joy memberikan memori inti pada Zenas untuk dimasukkan ke tempatnya. Hal itu membuat Zenas mengingat kembali semua kenangan yang ia lalui selama ini hingga membuatnya merasa sedih dan menangis. Riley akhirnya dapat mengutarakan semua yang ada di dalam hatinya dan perasaannya. Hal itu akhirnya membuat mereka kembali bersama. Setelah itu Zenas dan Joy bekerja sama untuk mengendalikan perasaan Riley hingga mengeluarkan bola memori kombinasi antara sedih dan bahagia. Setelah 1 tahun kemudian, nampak bola inti memori menjadi warna-warni yang membuat munculnya pulau-pulau baru dalam pribadi Riley. Bahkan alat pengendali emosi Riley pun diperbarui menjadi lebih besar yang membuat semua emosi menjadi senang. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah Inside Out mengajarkan kita untuk tidak takut merasakan dan mengekspresikan emosi yang berbeda. Setiap emosi memiliki tujuan dan maknanya sendiri. Dan dengan memahami hal ini, kita dapat hidup lebih seimbang dan bermakna. Film ini juga mengingatkan kita untuk lebih peka terhadap perasaan orang lain, terutama anak-anak yang mungkin sedang belajar mengolah emosi mereka. Oke deh guys, sekian dulu alur film kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.